Prod Pergerakan Nasional, hari ini kita akan sharing session mengedit beberapa thought nasional atau peristiwa-peristiwa nasional. Bagi EPN ini menjadi sebuah highlight editorial yang akan kita mengupdate situasi kondisi politik nasional. Bersama kita ada aktivis budayawan dari Prod Pergerakan Nasional. Ini kita akan memotret dari sisi perspektif globalnya seperti apa situasi nasional hari ini. Kalau kemarin kita sepertinya hampir mendekati teori class civilization, ini benturan yang baru di peradaban. Bersama kita ada Bung Dada. Silakan, apa poin-poin penting yang bisa kita highlight dari editorial Prod Pergerakan Nasional, meng-highlight pergerakan-pergerakan nasional kontemporer hari ini dan kaitannya dengan fenomena global. Salam Merdesa, adil, makmur, beradab. Seperti kita ketahui bersama, perjalanan bangsa-bangsa Nusantara itu belum selesai dan akan terus berkelindan. Seperti kita ketahui bersama juga, ranah kebangsaan itu dimulai dari Sarekat Dagang Islam, di mana pada waktu itu secara global itu terjadi persaingan perdagangan, ya. Merujuk ke kota gede yang membedakan penanda dengan Keraton Jogja. Jadi di era Sarekat Dagang Islam itu tumbuhnya itu di kota gede, ya. Itu tempat perlintasan entitas perdagangan global. Nah, bukan merujuk ke politik. Kalau Sarekat Islam itu politik. Nah, sehubungan dengan pemilu kali ini, itu kan ada 3 pasangan, ya kan? Di mana Anies Baswedan itu ranahnya dalam konteks penguatan pribumi atau bumi putra. Sebab Anies Baswedan ketika pidato kemenangannya sebagai gubernur DKI Jakarta itu mendeklarkan penguatan bumi putra atau pribumi. Nah, kata pribumi itu sendiri, ya, tidak ada hubungannya dengan DNA ras, ya, melainkan barang siapa yang tinggal di Nusantara, maka dia wajib berserah diri pada hukum alam di wilayah yang ditinggali. Itu loh. Ya, itulah yang disebut Islam. Islam dalam pengertian bukan kelembagaan agama. Itu pertama. Kedua, dalam konteks Pilpres hari ini, otomatis Anies Baswedan, karena dia ranahnya penguatan bumi putra, maka merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, ada pertanyaan untuk selain yang menarik adalah bagaimana tadi konstelasi global dikaitkan dengan pergerakan di wilayah mengalami domestifikasi, seperti tadi kaitan antara kota gede, perkembangan pergerakan baik itu yang sifatnya terkait modal, kapital, usaha dan lain sebagainya, ada di Sarekat Perdagangan pada waktu itu yang bertransaksi dengan kekuatan-kekuatan global, perdagangan Eropa diwakili oleh Belanda. Nah, hari ini tadi dalam Pilpres hari ini, apa clue-cluenya yang menyangkut kepentingan global di Indonesia? Apakah hanya wilayah perdagangan atau wilayah tadi? Kalau Sarekat Dagang Islam terus memanipulasi Islam, sekarang seperti apa? Nah, ketika Indonesia merdeka, ya, dari penjajahan kolonial Belanda, Hindia Belanda itu kan Protestan, Imperium Protestan. Lalu yang sebelum-sebelumnya kita
hegemoni oleh Portugis itu Imperium Katolik dan Inggris itu Imperium Anglikan, Kristen Anglikan. Nah, dalam konteks kemerdekaan Indonesia itu ranah politik, kenegaraan. Nah, seperti kita ketahui bersama, di kota Jogja juga, di mana ketika ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, itu kan dirumuskan tentang sebenarnya yang menjalankan ya kenusantaraan dalam konteks kenegaraan. Jadi bukan perdagangan lagi. Nah, di mana pada waktu itu kakek saya dari ibu juga ada di Yogyakarta karena jalan kaki long march dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Nah, kita kembalikan ke itu tadi yang ranah Bumi Putra. Nah, singkat cerita, sekarang itu kan setelah berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 2002 yang seolah-olah amandemen padahal bukan amandemen, itu kan secara legal formal kita tidak lagi menganut Undang-Undang Dasar 45 asli, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang menjelaskan kenapa tadi ketika pidato kemenangan Anies Baswedan sebagai gubernur itu penguatan terhadap Bumi Putra atau pribumi, ya. Nah, berarti alam bawah sadarnya Anies Baswedan itu sebagai cucu dari perintis kemerdekaan itu ingin mengembalikan lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 asli. Baru nanti kemudian amandemen yang sesuai dengan pasal aturan tambahan di Undang-Undang Dasar 45. Nah, untuk konteks hari ini itu saya sudah menganalisa jauh-jauh hari pasti akan terjadi pembelahan. Kenapa begitu? Karena Indonesia sudah tidak lagi menganut Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah pasti. Jadi kembali lagi sekarang ini terjadi perang dalam konteks politik seperti di zaman Hindia Belanda, gitu loh. Nah, sekarang kan ada 3 pasangan, ya kan? Kalau saya analisa, Anies Baswedan mewakili Ya, baik, untuk sesi editorial ini tadi ada beberapa poin penting. Pertama, terkait pola global yang mau tidak mau Indonesia bersinggungan langsung dengan kekuatan kapitalisme global. Memang hari ini perubahannya adalah polanya yang tidak lagi asimetris, artinya perlawanan gerakannya politis, tidak gerakan fisik revolusioner. Hingga wilayahnya adalah wilayah konstitusional seperti tadi dicatat ada perusakan di konstitusi atau ada semacam perubahan. Tadi catatannya itu bukan amandemen, itu adalah mengganti langsung menghilangkan beberapa ayat-ayat konstitusional untuk menjadi battleground pertarungan politik di Indonesia. Apa yang menjadi latar itu? Jadi gini, itu bukan mengganti pasal per pasal. Jadi secara utuh Undang-Undang Dasar 45 yang satu paket dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Makanya pemilu sekarang itu adalah produk Undang-Undang Dasar tahun 2002. Makanya jauh-jauh hari sejak tahun 2008 saya sudah bicarakan di Taman Ismail Marzuki bahwa jangan sekali-kali kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 45 karena sudah diganti. Jangan bicara lagi Pancasila karena sudah tidak berlaku lagi. Begitu juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kembali ke pemilu kali ini, kan ada 3 pasangan nih. Anies, Ganjar, Prabowo. Nah,
Undang-Undang Dasar 2022 menjadi battleground atau jadi landasan politik, pertarungan politik atau apapun namanya, pertarungan pemilihan umum dan lain sebagainya. Enggak, langsung saja. Ini kita ada 3 pasangan calon. Ya. Dulu 2024 ada Anies Mohaimin, ada si Prabowo dan Gibran anaknya Jokowi, ada Ganjar dan Prof Mahfud. Nah, seperti apa ini? Jadi ketiga pasangan ini tidak lepas dari pertarungan, ya, seperti di zaman Hindia Belanda, yaitu tadi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mewakili Undang-Undang Dasar 45 asli, penguatan pribumi, bumi putra. Nah, kalau Ganjar dan Mahfud itu mewakili Imperium Inggris Anglikan. Terbalik. Ganjar dan Mahfud mewakili Imperium Vatikan. Nah, kalau Prabowo dan Gibran mewakili Inggris Anglikan, gitu loh. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa setelah selesai Pilpres terjadi pembelahan. Karena itu tadi tidak lagi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam konteks demokrasi yang elektoral itu kan sudah selesai. Karena presiden dipilih langsung, maka sekarang tugas civil society atau si pemilih, ya, yang terdiri dari tiga pasangan itu pasti terjadi pembelahan, ya, karena otomatis, ya, karena pemilunya itu bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, karena misalnya Pilpres itu dipilih langsung. Ketika dipilih langsung berarti pasti akan terjadi pembelahan, dan sekarang terbukti. Oleh karena itu, karena demokrasi elektoral sudah selesai, kemudian sekarang memasuki entitas civil society atau rakyat yang milih, gitu loh. Saya perkirakan pasti akan terus bergulir, ya, ketegangan itu, di mana masing-masing pendukung akan memperkuat dukungannya masing-masing. Jadi pasti akan terjadi apa yang dinamakan reformasi jilid 2, gitu loh. Karena kenapa begitu? Para aktivis angkatan 80-an pada saat 98 itu kan bukan untuk bertujuan mengganti Undang-Undang Dasar 45, melainkan hanya melengsarkan Pak Harto, dan itu pun dituruti oleh Pak Harto. Nah, jadi sekarang itu sebenarnya alam bawah sadar rakyat Indonesia itu udah sadar bahwa berdasarkan fakta-fakta terjadi ketegangan, perpecahan, gitu kan. Maka otomatis alam bawah sadarnya itu akan memperjuangkan secara substantif apa yang dinamakan kembalinya Undang-Undang Dasar 45 asli, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, lalu kemudian amandemen yang sesuai dengan pasal aturan tambahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya yakin betul, ya, berdasarkan fakta-fakta itulah pasti akan terjadi reformasi jilid kedua, gitu loh. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Bagaimana melihat tadi antara demokrasi elektoral, hasil dari produk Undang-Undang 2002, ini kan udah ada prosesnya nih. Ya. Mereka menggunakan alas 2022 elektoral langsung presiden. Ya. Konfigurasinya terus sebenarnya rakyat ini diikat oleh Undang-Undang 2002.
Iya, Bagaimana polanya yang harus ditawarkan untuk tadi gerakan baru terkait reformasi jilid kedua? apa yang saya katakan reformasi jilid 2 itu kembali ke perjuangan reformasi itu bukan untuk amandemen yang sebenarnya bukan amandemen, melainkan mengganti Undang-Undang Dasar 45. Nah, berarti gerakan civil society sekarang itu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau berdasarkan pemilu sejak produk Undang-Undang Dasar tahun 2002 itu kan batal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu batal. Gugur gitu loh. Makanya saya tidak ikut pemilu karena itu produk Undang-Undang Dasar tahun 2002. Adapun saya mendukung sumpahnya Anies Baswedan karena sumpahnya itu adalah penguatan Undang-Undang Dasar 45 asli waktu dia terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, yaitu penguatan bumi putra atau pribumi gitu loh. Terus apa tawaran terhadap kekuatan civil society menghadapi apa yang dinamakan dengan demokrasi yang hari ini berlangsung? Apakah ini demokrasi atau ya kalau gini loh, di Indonesia itu menganut demokrasi, apa yang dinamakan demokrasi Pancasila. Berarti rujukannya adalah Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, oleh karena itu pasti baik TNI, Polri, masyarakat sipil pasti tidak setuju dengan produk Undang-Undang Dasar tahun 2002. Jadi sekarang itu fokus kembali kepada reformasi jilid 2 di mana sama dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli berikut Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih. Salam Merdesa, adil, makmur, beradab. Udah gitu aja. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam merdeka.